Selamat datang di Gadget Edu ID, tempat kita belajar biar nggak cuma jago beli, tapi jago ngerti teknologi. Pernah nggak kalian tergiur iklan HP harga 2-3 jutaan yang tulisannya RAM 24 GB, kamera 200 megapiksel, layar super cerah. Terus pas barangnya sampai, kalian pakai sebulan, rasanya kok hambar. Kayak makan seblak tapi nggak pakai kencur, lemot, panas, dan kameranya malah kayak lukisan cat air kalau malam hari. Jangan sedih, kalian nggak sendirian. Hari ini kita bakal otopsi habis-habisan kenapa angka besar di atas kertas seringkali cuma skincare buat nutupin hardware yang pas-pasan. Kita bakal bahas 7 poin krusial dari RAM sampai software. Siapkan cemilan, video ini bakal panjang, padat, dan mungkin bikin beberapa brand panas dingin. Kita mulai dari kebohongan paling populer abad ini, extended RAM atau RAM virtual. Ada HP tulisannya RAM 8 GB plus 12 GB, total 20 GB. Wah, udah kayak picikan Google ya. Padahal ini cuma trik psikologis. RAM asli itu pakai teknologi LPDDR 5-5X. Kecepatannya itu ibarat lari pakai motor sport. Sedangkan RAM virtual itu sebenarnya ngambil jatah memori dari internal storage UFS. Masalahnya kecepatan storage itu ibarat jalan kaki. Jadi kalau RAM asli penuh, sistem bakal oper data ke RAM virtual. Ibaratnya kalian lagi masak, terus kehabisan bahan, dan harus lari ke pasar dulu yang jaraknya 2 km. Ya masakan kalian gosong. Itulah kenapa HP kalian frame drop. Jangan ketipu jumlah total. Yang penting itu tipe RAM-nya, LPDDR, dan tipe storage-nya, UFS. Mending RAM 8 GB asli dengan UFS 3/1 daripada RAM 20 GB tapi storage-nya masih UFS 2/2 yang lambatnya kayak siput lagi galau. Lanjut ke otaknya HP, chipset. Banyak brand pamer skor Antutu tinggi, tapi ingat Antutu itu cuma tes durasi pendek. Ibarat tes lari 100 meter, semua orang bisa kencang. Tapi gimana kalau disuruh lari maraton? Prosesor kencang itu butuh pembuangan panas yang serius. Kalau HP-nya tipis banget dan nggak punya vapor chamber yang luas, terjadilah thermal throttling. Sistem bakal paksa prosesor pelan-pelan supaya HP kalian nggak berubah jadi kompor portable. Banyak brand naruh mesin Ferrari tapi radiatornya pakai kipas HT. Baru gas dikit mesinnya overheat. Hasilnya pas awal main game lancar, pas musuh udah rame, HP-nya malah ngajak istirahat. Di Gadget Edo Ede kita lebih menghargai HP dengan stabilitas 90% daripada HP skor sejuta tapi stabilitasnya cuma 50%. Sekarang kita bahas kamera. Megapiksel besar sama dengan foto bagus. Itu adalah hoax paling awet. 200 megapiksel di HP mid-range itu seringkali cuma buat gaya-gayaan di spek. Yang menentukan kualitas foto itu adalah ukuran sensor, sensor size, dan ISP, Image Signal Processor. Semakin besar sensornya, semakin banyak cahaya yang bisa ditangkap. Sensor kecil dipaksa 200 megapiksel. Tiap pikselnya sekecil debu, hasilnya banyak noise. Sensor besar cuma 50 megapiksel. Tiap pikselnya luas, cahayanya melimpah. Ibaratnya kalian punya 200 gelas plastik kecil buat nampung air hujan. Dibanding punya 50 ember raksasa. Mana yang lebih dapat banyak air? Ya yang ember lah. Jadi kalau mau pamer kamera, pamerin ukuran sensornya, bukan jumlah nol di belakang angkanya. Layar juga gitu. Layar 120 Hz, 3000 nits. Tapi pas dipakai di luar, kalian malah kayak ngaca karena layarnya gelap banget. Kalian harus bedakan antara peak brightness dan tipikal garis miring global brightness.
Angka 3000 nits itu cuma muncul di area kecil pas nonton film HDR. Buat harian, yang penting itu HBM, High Brightness Mode. Banyak brand promosi kecerahan layar itu kayak janji politik. Pas kampanye bilangnya tinggi banget, pas udah kepilih, redup. Pastikan HP kalian punya HBM minimal 1000 sampai 1200 nits kalau nggak mau main HP sambil nyari pohon buat berteduh. Baterai besar nggak jamin awet kalau chipsetnya boros. Chipset fabrikasi 12 nanometer itu borosnya kayak AC bocor. Carilah yang 4 nanometer atau 6 nanometer biar baterai 5000 mAh kalian beneran awet sampai malam. Terus soal audio, banyak HP midrange pamer stereo speaker. Tapi pas didengerin, speaker bawah kenceng, speaker atas cuma bunyi cirit-cirit kayak suara tikus kejepit. Itu namanya asymmetrical stereo. Rasanya kayak dengerin konser, tapi speaker kirinya pakai sound system nikahan, speaker kanannya pakai headset murah. Nggak enak banget di kuping. Cari yang simetrikal atau minimal kualitas suaranya seimbang. Terakhir, kenapa HP spek Dewa bisa murah? Karena mereka jualan data kalian lewat iklan di sistem dan bloatware atau aplikasi nggak guna. Aplikasi-aplikasi ini jalan di background, makan RAM asli kalian, dan bikin HP cepet tua. Beli HP murah spek tinggi itu kayak dapet rumah murah tapi di temboknya penuh iklan sedot WC sama pinjol. Ganggu banget kan? Kadang lebih baik bayar lebih dikit buat dapet software yang bersih dan update-nya jelas. Jadi, kesimpulannya, be a smart buyer. Jangan cuma lihat angka, tapi lihat kualitas teknologinya. Itulah misi kita di Gadget Edu ID, mencerdaskan kehidupan bergadget. Kalau video panjang ini bermanfaat, jangan lupa klik like. Kalau ada yang kurang jelas atau mau debat soal spek, kolom komentar selalu terbuka buat kita diskusi sehat. Share video ini ke grup keluarga, biar paman atau tante kalian nggak salah beli HP di mall. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Tetaplah penasaran, tetaplah belajar, dan sampai jumpa di video berikutnya.